Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bandung, bertugas di SDN 195 Isola, Kota Bandung. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan yang menambah kecakapan hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aplikasi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat kita laksanakan sebagai guru adalah mengupayakan pendidikan yang merdeka, yang memberikan ruang pada anak untuk berkembang. Pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek pengajaran, sehingga anak selalu merasa senang belajar. Guru sebagai pendidik juga selalu melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, tanpa mengharap imbalan atau meminta suatu hak, sehingga anak selalu merasa dihargai dan diapresiasi untuk setiap perkembangan dalam versinya masing-masing. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas mentransfer materi. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian penilaian hanya melihat aspek kognitif tanpa melihat aspek lainnya. Siswa sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar, kemudian kelas yang tertib, cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Tercapainya KKM adalah menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang sudah saya terapkan saat ini ternyata tidak tepat. Maka saya merubah pemikiran saya sebagai berikut. Pertama, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber seperti lingkungan sekitar, internet, dan lain sebagainya. Kemudian, siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi terpusat pada siswa. Menghargai perbedaan karakteristik siswa sebagai keunikan masing-masing siswa. Setiap siswa dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas dan memiliki kebebasan berekspresi dan mengembangkan diri. Dalam kegiatan belajar, kelas bukan harus senyap dan siswa hanya diam mendengarkan, yang mengakibatkan berkurangnya motivasi belajar siswa karena siswa kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, pembelajaran bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga menuntun budi pekerti siswa. Dimulai dengan menerapkan berbagai pembiasaan baik, serta memberi teladan dan selalu menuntun siswa untuk selalu berbudi pekerti, sehingga diharapkan agar tertanam budi pekerti pada diri siswa. Saya juga merubah perilaku saya sebagai berikut. Pertama, mengembangkan cara dan sumber belajar siswa dengan mencari berbagai referensi agar siswa selalu bersemangat dan tidak jenuh dalam belajar. Kemudian, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya masing-masing. Merencanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti diintegrasikan dengan permainan dan menerapkan pembiasaan yang dapat menimbulkan budi pekerti yang luhur pada diri siswa. Saya juga menyadari bahwa pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu mencakup seluruh aspek pembelajaran, tidak hanya aspek kognitif, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Dengan menerapkan apa yang didapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan akan terciptanya pendidikan merdeka, di mana guru sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek pembelajaran. Peran guru adalah mengajar sepenuh hati dan penuh keikhlasan serta memberi teladan. Karakteristik murid dihargai serta siswa dapat bebas berpendapat dan berkreasi. Guru memfasilitasi cara belajar siswa yang beragam sesuai karakteristiknya masing-masing. Siswa diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan.
sehingga akan terwujud siswa yang memiliki wawasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan serta berbudi luhur. Maka yang dapat segera saya terapkan di kelas untuk dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan siswa agar siswa mendapatkan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Kemudian merancang pembelajaran yang berbasis teknologi atau pembelajaran abad 21 agar siswa dapat beradaptasi dengan kodrat zamannya. Kemudian menumbuhkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa aktif dan semakin kreatif saat di kelas sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian menerapkan pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti siswa serta memberi teladan yang baik. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.